Tuhan terlebih dahulu harus mengubah hati kita. Kita harus mengalami transformasi hati, barulah kemudian kita diubah menjadi penjala manusia. Nah, kita lihat ayatnya next di dalam Matius pasal yang keempat dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus, berjalan bersama, mengikuti Yesus setiap hari, maka nanti Tuhan sendiri yang akan menjadikan kita penjala manusia. Nah, tapi sebelum dia menjadikan kita penjala manusia, dia harus terlebih dahulu mengubah hati kita. Nah, apa yang dimaksud dengan hati kita? Next, nah kalau kita saudara lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-45, nah di sini dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, saudara, ternyata yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita adalah dimulai dengan perbendaharaan hati kita. Nah, apakah perbendaharaan hati itu? Perbendaharaan hati adalah memori bawah sadar kita. Nah, saudara, kita memiliki sebuah bagian di dalam otak, di dalam hati kita yang disebut perbendaharaan hati. Nah, kalau di dalam komputer, saudara, perbendaharaan hati ini adalah memory disk-nya atau hard disk-nya, saudara. Ini adalah tempat penyimpanan data-data yang penting ya di dalam hati kita, saudara, atau dalam pikiran kita, yaitu di dalam pikiran bawah sadar kita, saudara, kita menyimpan data-data berupa pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, gambar-gambar di dalam memori bawah sadar kita. Nah, kalau memori bawah sadar kita diisi dengan pikiran-pikiran yang jahat, yang negatif, yang saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka nanti hidup kita ditentukan oleh apa yang disimpan di dalam perbendaharaan hati tersebut. Kalau perbendaharaan hatinya jahat, maka akhirnya hidup kita menjadi jahat. Kalau perbendaharaan hati yang jahat itu bekerja, saudara, maka akhirnya apa yang kita ucapkan, sikap perbuatan kita keluar dari perbendaharaan yang jahat ini. Nah, jadi kalau kita mau berubah, saudara, kita harus mulai berubah dari dalam hati kita, dari perbendaharaan hati kita, harus diubahkan tiap hari supaya semakin hati kita atau perbendaharaan hati kita semakin baik. Nah, saudara, kenapa ini penting? Next, kita lihat di dalam saudaraku beberapa data-data berikut ini, ya. Karena saudara, 95% dari waktu hidup kita dijalankan berdasarkan pikiran-pikiran bawah sadar kita. Jadi 95% waktu hidup kita, saudara, itu dihidupi berdasarkan pikiran-pikiran bawah sadar kita. Nah, kalau pikiran-pikiran bawah sadar kita jahat, saudara, tidak baik, maka hidup kita, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, itu juga, saudaraku, jahat. Dan kalau saudara 95% dari waktu hidup kita dijalankan berdasarkan pikiran-pikiran bawah sadar kita yang jahat, maka buah-buah kehidupan kita adalah buah-buah kehidupan yang tidak baik, saudara.
Nah, hanya 5% dari waktu hidup kita dijalankan berdasarkan pikiran-pikiran sadar kita. Jadi saudara, bayangkan 95% waktu hidup kita dipengaruhi, dijalankan berdasarkan pikiran-pikiran bawah sadar kita, ya, yang apa saudaraku, yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ini penting, saudara. Saudara, dan menurut ilmu sains otak, saudara, ditemukan bahwa 70% dari ide-ide di pikiran bawah sadar kita bersifat negatif dan merusak. Jadi, saudara, nggak peduli kita disebut Kristen, ya, lahir baru atau tidak, saudara, 70% dari ide-ide di pikiran bawah sadar kita bersifat negatif dan merusak. Jadi, saudara, kalau kita tidak mengadakan transformasi hati, maka saudara, kita akan menjadi orang yang tidak berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saudara, kita perlu terus-menerus mengalami transformasi hati sampai kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Saudara, orang Kristen harus berbuah. Kalau kita tidak berbuah, kita bukan Kristen sejati, saudara. Kristen sejati digambarkan di dalam Alkitab sebagai orang yang memiliki tanah hati yang baik, saudara. Ya, apakah kita adalah orang yang memiliki tanah hati yang baik? Next, saudara. Nah, kita tahu ada 4 jenis orang Kristen. Saya ulangi lagi. 4 jenis orang di dalam Alkitab, saudara. Ya. Nah, jenis yang pertama disebut tanah pinggir jalan. Nah, siapakah tanah pinggir jalan ini, saudara? Ini adalah orang yang mendua hatinya. Ya, dia tanah pinggir jalan. Bayangkan, pinggir jalan. Berarti dia tanah apa, saudara? Tanah antara. Ya, antara ladang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya jalan. Tanah antara. Ya, ini yang disebut mendua hati. Ya, dia nggak fokus ke kiri bukan, ke kanan bukan, dia tidak fokus. Ini orang yang tidak pernah fokus, hatinya mendua. Ya. Nah, orang yang demikian diumpamakan seperti benih yang jatuh ke tanah itu, lalu sebelum benih itu bertumbuh, masuk terkubur di dalam tanah hatinya, saudara, dia sudah dimakan burung. Nah, atau Injil yang satunya lagi menjelaskan, benih itu terinjak mati, saudara. Ini orang yang dengar firman Tuhan, ya, tapi firman Tuhan, firman kerajaan itu tidak pernah berbuah, menghasilkan buah, karena tidak tertanam di dalam memori bawah sadarnya, saudara. Di dalam hati orang ini, walaupun rajin dengar firman, tapi tidak pernah firman itu tertanam dalam memori bawah sadarnya. Nah, akibatnya apa? Yang menghasilkan buah adalah apa yang udah masuk ke dalam memori bawah sadarnya sebelumnya. Ya, dia udah terima banyak sekali ya informasi-informasi yang tertanam di dalam memori bawah sadarnya, ya, yang tidak alkitabiah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, memori-memori bawah sadarnya dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran jahat, pikiran-pikiran dari setan. Nah, orang ini tidak bisa berbuah, saudara. Nah, kita jangan jadi tanah pinggir jalan. Tanah jenis yang kedua, saudara, adalah tanah yang berbatu. Ya, lihat gambarnya berbatu, saudara. Atau Injil satunya lagi menjelaskan tanahnya tipis. Ya, jadi tipis, bawahnya penuh dengan batu.
ketika benih yang adalah firman kerajaan itu masuk, dia tumbuh, saudara. Sebentar aja, tumbuh sedikit. Ya, orang ini adalah orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, wow, dia excited sekali. Dia terima firman itu. Ya, dia terima dengan logikanya, otak kirinya, saudaraku. Dia terima dengan ya sukacita otak kanannya, saudara. Firman itu masuk, bertumbuh, tapi sayang tidak berakar, saudara. Nah, artinya apa? Tidak berakar di sini, tidak tertanam di dalam memori bawah sadarnya, saudara. Nggak masuk dalam. Kenapa? Karena dia mendengar firman hanya 1-2 kali, lalu lupa bagaimana keadaannya. Dia seumpama yang dikatakan dalam dalam Yakobus. Orang ini hanya memandang sekilas ya dirinya di dalam cermin, lalu dia pergi dan lupa bagaimana rupanya. Nah, ini orang yang dengar firman sekali dua kali senang, sukacita, wow luar biasa. Tapi kemudian saudara, dia nggak terus-terusan memandang ke cermin itu, nggak terus-terusan pelajari lagi firmannya, ulang lagi. Nah, orang yang demikian, saudara, firman itu nggak pernah masuk ke dalam memori bawah sadarnya, tidak berakar dalam. Nah, orang yang demikian, walaupun saudaraku, dia dengar firman, pertama-tama excited, ya, pertama-tama luar biasa, tapi ketika ada pencobaan datang, murtadlah dia, meninggalkan saudaraku Tuhan. Nah, jelas ini bukan orang Kristen sejati. Dia tidak menghasilkan buah, ya saudara. Kenapa? Karena firman gak pernah tertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Sedangkan pikiran bawah sadarnya ada banyak informasi-informasi yang sudah masuk, itu yang memberi impact dalam dirinya. Nah, kita jangan jadi tanah yang berbatu, saudara. Ya, dan kita juga jangan jadi tanah yang bersemak duri. Nah, ini siapa? Ini orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, firman itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, tertanam dalam pikiran bawah sadarnya, saudara. Ya, tapi di waktu yang sama, di pikiran bawah sadarnya sudah ada tanaman yang lain, sudah tertanam sebelumnya tanaman yang lain, yaitu yang diumpamakan sebagai semak duri. Nah, apa itu semak duri, saudara? Ini adalah pikiran-pikiran yang duniawi, pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir hidupnya, pikiran-pikiran yang menipu kita, saudara. Tipu daya kekayaan sudah ada di dalamnya. Dan dia nggak pernah buang semak duri ini, saudara. Nanti semak duri ini mencekik, ya, firman kerajaan yang sudah tertanam di dalam hatinya. Maka akhirnya dia nggak bisa berbuah, ya. Jadi kita jangan jadi tanah yang semak duri. Kita mestinya jadi tanah yang baik, saudara. Nah, ini yang sebelah kanan bawah. Tanah yang baik itu apa? Tanah yang bukan tanah pinggir jalan, bukan tanah berbatu, bukan tanah yang bersemak duri. Saudara, kalau di dalam pikiran bawah sadar kita ada banyak semak duri, ada banyak informasi-informasi yang sudah tertanam sebelumnya, maka kita perlu membuang semak duri itu, perlu membuang pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ya, dan ide-ide yang udah masuk sebelumnya, yang bukan dari Tuhan. Kita perlu buang semak duri ini, saudara. Barulah kita menjadi tanah yang baik. Kalau kita tanah yang baik, saudara, ditabur benih firman kerajaan, maka akan menghasilkan buah 30, 60, ya 100 kali lipat. Jadi khotbah di bukit adalah mempersiapkan kita supaya kita bisa jadi tanah yang baik, supaya kita bisa buang
semak duri itu, saudara. Ya, sehingga kita jadi tanah yang baik. Nah, saudara udah siap supaya Tuhan mengambil semak duri dalam hati kita, ya, supaya kita jadi tanah yang baik. Nah, jadi saudara, kita perlu membuang semua semak duri, ya, semua pikiran-pikiran, semua ide-ide, gagasan-gagasan, gambar-gambar yang kita terima dari masa lalu yang menjadi semak duri yang akan menghalangi kita bertumbuh berbuah. Nah, kita lihat saudaraku, next Tuhan akhirnya berbicara tentang 6 semak duri di dalam hati kita, saudara, yang kita perlu buang. Kalau kita nggak buang, ya, 6 semak duri ini, saudara, ini akan menghalangi kita menghasilkan buah. Sehingga kita akhirnya nggak bisa jadi penjala manusia. Karena kita nggak bisa jadi saksi bagi Kristus. Karena orang lain tidak bisa melihat Kristus dalam diri kita. Tapi yang mereka lihat adalah, saudara, buah dari, ya, kedagingan kita. Buah dari, saudaraku, apa yang telah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, karena itu saudara, kita mulai hari ini, ya, kalau saudara, ya, adalah murid Kristus, mari temukan semak duri ini, saudara. Dan kita mau, saudaraku, membuang semua semak duri ini sehingga hati kita bersih menjadi hati yang baik. Ya, kalau hati kita hati yang baik, saudara, tanah yang baik itu, maka pasti dia akan berbuah lebat kalau dia ditanam firman Tuhan di dalamnya. Nah, bagaimana caranya kita mencabut, membuang semak duri ini? Nah, saudara, nggak ada cara lain. Ya, ilmu jiwa nggak bisa, ya, menolong saudara dengan tuntas. Ya, tapi puji Tuhan, kita punya penasehat ajaib, saudaraku. Namanya Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kita. Dialah Gembala Agung kita. Ya, dia paling mengenal kita, saudara. Dan kalau kita hari ini mau, ya, mengalami transformasi hati, kita mesti datang dan konseling dengan Kristus, penasehat ajaib kita. Nah, ini penting, saudara. Kita mesti konseling dengan dia, supaya dia menolong kita, menemukan semak duri kita, saudara. Dan semak duri ini, ya, kita boleh buang dengan pertolongan dari Tuhan. Sehingga semak duri ini, saudara, boleh dicabut dari diri kita, dibuang. Dan kemudian kita mesti terus tanam firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga kita akhirnya menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat, ya, 6 hal yang adalah semak duri yang dinyatakan oleh Kristus di sini, saudara, itu adalah merupakan, saudaraku, ya, semak duri yang akan merusak hidup kita. Nah, saudara, kita mesti buang. Dan bagaimana caranya kita membuang ini, saudara? Nah, kita akan melihat ilustrasi dari apa yang, saudaraku, membuat kita mengerti. Ya, jadi saudara, problem kita, ya, masalah kita, itu bisa diumpamakan seperti asap, api, bahan bakar, dan pemicu. Ya, nah, saudara, apa yang ada di keluar dari hati kita, marah, dosa seksual, tidak setia, tidak jujur, kepahitan, kasih yang bersyarat, ini hanyalah apa, saudara? Ini hanyalah asap, ya. Nah, kalau kita mau beres 6 hal ini, saudara, yaitu asap-asap ini kita mau beres, kita harus apa, saudara? Kita harus temukan apinya. Nah, api yang terus menyala tidak akan bisa padam sebelum kita, ya,
buang bahan bakarnya. Ya, ada bahan bakarnya, saudara. Dan kalau nggak ada lagi bahan bakar, saudara, maka dipicu seperti apapun, ya, tidak terjadi kebakaran, saudara. Karena nggak ada bahan bakarnya lagi. Nah, kalau tidak ada bahan bakar, apinya padam. Kalau apinya padam, asapnya hilang, ya, saudara. Nah, ini strategi yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita supaya kita bisa menang, mencabut semua, ya, semak duri yang ada di hati kita, saudara. Nah, mari kita lihat prosesnya next, ya ini dia, betul. Nah, saudara, sebelumnya, ya, saudara, sebelumnya. Nah, marah, dosa seksual, tidak setia sama pasangannya, tidak jujur hidupnya, kepahitan, kasih yang bersyarat, ini semua cuman asap, saudara. Ya, supaya beres asapnya, saudara, maka kita perlu apa, saudara? Menemukan api dan bahan bakarnya. Nah, perhatikan, saudara, api dan bahan bakar itu, ya, itu adanya di dalam memori bawah sadar kita. Ya, inilah yang mesti diubahkan, saudara, di dalam memori bawah sadar kita. Ya, kita perlu temuin apa apinya. Kemudian saudaraku temuin juga apa bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya kita buang, apinya padam, saudara. Kalau apinya padam, maka saudara asapnya juga hilang. Ya, saudara. Nah, jadi kita perlu beresin memori bawah sadar kita. Apa bahan bakar yang ada? Apa api yang ada? Kita perlu, ya, saudara, buang. Kalau kita buang bahan bakarnya, habis, tidak akan menyala lagi. Mau dipicu seperti apa, ya, mau dinyalakan apinya, nggak terjadi, saudara, kebakaran. Karena sudah habis bahan bakarnya, dan tidak akan ada api di mana yang akan menghasilkan asap. Jadi, saudara, itu yang kita perlu temukan. Nah, mari kita hari ini melihat apa itu asap, apa itu api, apa itu bahan bakar, dan apa itu pemicu. Next kita lihat, saudara. Ya, nah ini saudara perlu belajar. Ya, nah saudara, kita lihat apa itu asap. Asap adalah gejala luar, saudara. Ya, itu apa yang ada di luar. Misalnya marah, ya, itu gejala luar, saudara. Jadi kalau di hati kita keluar kemarahan karena dipicu oleh sesuatu, kita marah-marah, saudara. Nah, berarti itu asapnya. Ya, tidak aman, itu asap, saudara. Ya, minder. Ada nggak orang yang masih minder di sini, saudara? Ya, itu asap. Kita suka kontrol orang, ya, atau dikontrol, saudara. Nah, ini orang yang saling mengontrol, namanya kode. Orang yang codependent, ya. Jadi ada ibu kontrol anaknya, saudara. Sampai kalau anaknya itu takut sekali sama ibunya karena dikontrol, ya. Tapi ibunya juga dikontrol sama anaknya, saling mengontrol, saudara. Codependent, ya, sampai ibunya udah meninggal bertahun-tahun, anaknya masih harus taat sama ibunya. Ya, dia masih berasa kontrol dari ibunya. Itu kode, saudara, codependent. Tidak jujur, saudara. Ya, nah yang tadi, ya, ada orang nggak jujur terus hidupnya. Ya, nggak setia sama pasangannya, saudara. Itu bisa, ya. Itu semua asap. Adiksi seksual, terikat pornografi, terikat onani, terikat, ya, masturbasi, onani, itu termasuk, saudaraku, asap. Nah, gimana supaya asapnya bisa dibuang, saudara? Gimana caranya? Nah, saudara, tidak ada api, tidak ada asap. Jadi kalau kita mau asapnya hilang, maka kita harus temukan dulu apinya,
Ya, apa? Dari mana apinya, saudara? Nah, api adalah, perhatikan ya, ini memori-memori dari pengalaman trauma dan luka masa lalu yang disebabkan oleh orang-orang yang berotoritas atau berpengaruh. Ya, jadi saudara, api itu adalah memori-memori yang merekam ya pengalaman trauma dan luka masa lalu. Jadi ada dua, saudara, trauma, ya ketakutan yang sangat berlebihan, dan saudaraku, luka masa lalu, ya. Nah, dari mana? Dari yang disebabkan oleh orang-orang yang berotoritas, berpengaruh. Makin berotoritas orangnya, makin berpengaruh, impact, ya luka yang dia timbulkan makin besar, trauma yang dia timbulkan makin besar, ya. Jadi orang yang berotoritas, orang yang berpengaruh. Contoh, kalau ayah ibu saudara yang menyebabkan trauma, trauma itu ya sangat besar, sangat kuat. Luka yang mereka timbulkan sangat berimpact, saudara, dibandingkan sama orang yang nggak berotoritas, nggak berpengaruh terhadap hidup saudara. Ya, jadi makin besar otoritasnya, makin berpengaruh orangnya, makin kuat impact yang disebabkannya di dalam hidup saudara. Ya, jadi ada dua aja, trauma dan luka masa lalu. Ya, nah, saudara, ini apinya. Ini yang menyebabkan ada asap. Nah, kalau ini tidak dipadamkan, asapnya tidak bisa hilang. Ya, tapi kalau apinya bisa padam, nanti asapnya otomatis hilang, saudara. Nah, jadi kita mesti temukan kita punya pengalaman trauma apa di masa lalu atau luka di masa lalu. Ya, khususnya dari orang yang berpengaruh, orang yang berotoritas. Ya, bisa ayah, bisa ibu, bisa guru sekolah, bisa ya saudara gembala jemaat, bisa apalagi saudara orang-orang ya bapak rohani saudara, bisa ya, bisa juga pemimpin saudara, bisa ya. Nah, ini orang yang berpengaruh, berotoritas. Nah, temukan trauma dan luka di masa lalu. Nah, bagaimana cara menemukannya? Sederhana sekali, saudara. Tanya saja sama penasehat ajaib kita. Karena Yesus adalah penasehat ajaib kita. Dia adalah gembala agung kita, saudara. Firman Tuhan bilang begini dalam Yohanes 10, ya. Akulah gembala yang baik, ya. Gembala, apa dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, ya, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, ya. Jadi di sini dikatakan, ya, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi kalau saudara adalah domba, saudara tanya sama gembala saudara, Tuhan, apa apinya yang menyebabkan aku punya asap ini? Nanti Tuhan, ya, dia paling kenal saudara, ya, sebab dia bilang, aku mengenal domba-dombaku. Jadi dia paling kenal kita, dia paling tahu kita. Di dalam hidup kita ada hal-hal apa aja yang terkubur di dalam pikiran bawah sadarnya, dia tahu semua. Dan dia bisa menyatakannya. Dan dia bisa berbicara kepada saudara. Karena kalau saudara domba, saudara bisa dengar suaranya. Nanti dia akan ngomong, Darwin, kamu punya trauma masa lalu, punya luka-luka masa lalu. Dia bisa bicara ya kepada Rini, engkau punya trauma ini, luka masa lalu yang engkau perlu disembuhkan. Dia tahu api apa yang menguasai kita, saudara. Ya, dia tahu persis apinya. Ya, karena dialah gembala agung kita. Dia mengenal kita. Jadi kita konseling dengan dia, saudara. Tanya aja. Itu dahsyat, ya. Kita ngalamin ini, saudara.
ya, dalam pemuritan luar biasa. Tuhan menyatakan api-api apa yang mempengaruhi hidup kita sehingga ada asapnya. Ya, jadi tanya sama dia. Nah, sekarang kita udah temuin apinya. Cukup? Jangan berhenti sampai di situ, saudara. Ya, karena api nggak akan padam kalau ada bahan bakar terus. Nah, temukan bahan bakarnya apa? Nah, apa itu bahan bakar, saudara? Nah, bahan bakar adalah tipuan kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang diri sendiri, orang lain, atau Tuhan yang tertanam karena trauma atau luka tersebut. Ya, jadi akibat trauma dan luka, saudara, kita menerima kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ya, kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ya, tentang diri kita, kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang orang lain, bahkan kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang Tuhan. Wow. Ya, nah ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, saudara. Sehingga ya kita punya kepercayaan yang salah tentang diri kita. Kita punya kepercayaan yang salah tentang orang lain. Kita punya kepercayaan yang salah tentang Tuhan. Ya, nah saya kasih contoh, saudara. Kalau seorang anak ya dari kecil ditakut-takuti, dikurung di kamar yang gelap, saudara. Nah, kira-kira trauma nggak dia, saudara? Trauma, ya. Nah, trauma ini menyebabkan dia punya kepercayaan-kepercayaan yang salah. Pertama, kepercayaan yang salah tentang lingkungannya, tentang gelap itu sendiri. Ya, dia pasti punya kepercayaan yang salah begini. Di tempat gelap banyak setan. Nah, itu saudara belum tentu benar. Di tempat terang pun bisa ada banyak setan. Tapi dia udah trauma sekali dengan gelap. Ya, ketakutan akan kegelapan, saudara. Ya, kenapa? Karena trauma, ya kan? Dia punya kepercayaan yang salah tentang dirinya sendiri, tentang mamanya misalnya. Ya, mamanya kurung dia di tempat yang gelap. Kira-kira dia apa, saudara? Kesannya, kepercayaan salah tentang mamanya yang masuk apa? Mama itu jahat, mama itu sadis, mama itu nggak mengasihi aku. Kenapa? Kalau dia mengasihi aku, dia kurung aku di tempat yang gelap. Kenapa? Kalau mama baik, dia kurung aku di tempat yang gelap. Dia punya kepercayaan yang salah tentang mama, ya, tentang ibu, ya, atau tentang dirinya sendiri, saudara. Kenapa? Mama terus-terusan kurung aku di tempat gelap. Berarti aku orang yang gak ada artinya buat dia. Aku tidak disayang mama. Aku tidak dikasih sungguh-sungguh oleh mama. Nah, itu kepercayaan yang salahnya, saudara. Ya, bahkan dari Tuhan juga bisa muncul kepercayaan salah tentang Tuhan. Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan engkau biarkan mamaku mengurung aku? Berarti engkau ikut dalam konspirasi kejahatan ini. Engkau juga adalah Tuhan yang tidak baik. Nah ini, saudara, kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang diri sendiri, tentang orang lain, atau tentang Tuhan. Kasih contoh lain lagi, saudara. Ya, kalau ada seorang wanita terus-menerus disakiti oleh pria, papanya nyakitin dia, melecehkan dia dari kecil, ya, kakaknya melecehkan dia, kakak laki-lakinya, ya, kemudian temannya di sekolah laki-laki melecehkan dia, bahkan pacarnya sendiri melecehkan dia, menyakiti dia, terus-terusan berulang-ulang, pria lagi menyakiti dia. Kira-kira dia punya nggak kepercayaan yang salah tentang pria? Ada. Ya, apa kepercayaan salah tentang pria? Semua pria sama aja. Jahat. Semua pria sadis. Semua pria ya mengerikan. Nah, saudara, kepercayaan yang salah tentang pria. Bisa nggak punya kepercayaan salah tentang diri sendiri? Bisa.
Kenapa sih aku dibully terus? Berarti aku nggak ada artinya. Aku ya orang yang tidak berharga. Aku orang yang nggak pernah ya layak dikasihi. Ya, aku adalah nobody's child. Ya, nah itu dia saudara. Kemudian tentang Tuhan bisa nggak? Oh bisa. Ya, karena kalau bapak dia aja yang namanya bapak melecehkan dia. Oh, yang di surga itu namanya sama ya. Bapak juga ya. Ah, berarti sama aja. Ya, bapak di surga jahat kayak bapak saya. Nah ini saudara, ini kepercayaan-kepercayaan salah ini masuk dalam dirinya, di pikiran bawah sadarnya. Dan dia akhirnya hidupnya, saudara, didrive oleh apa yang ada di pikiran bawah sadarnya. Ya, sehingga saudara, dia nggak pernah bisa berbuah. Dia terus-menerus hidup dalam, saudara, kehidupan yang terikat karena kepercayaan-kepercayaan yang salah ini. Nah, biasanya orang kalau punya kepercayaan yang salah, saudara, ya, dia khususnya dalam hubungan, dia pasti akan melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya. Ya, kalau dia disakiti, dibikin trauma, dilukai berulang-ulang oleh seorang pria atau berbagai macam pria, maka dia mulai membuat ya mekanisme pertahanan ya yang disebut inner vow. Ya, apa itu saudara? Sumpah batin. Dia bikin sumpah dalam dirinya, di batinnya. Untuk apa, saudara? Untuk tidak akan terluka lagi. Supaya aku tidak terluka lagi oleh pria. Maka aku sumpah, nah ini dia inner vow-nya. Aku sumpah tidak akan dekat-dekat lagi dengan pria. Tidak akan pernah terbuka lagi dengan pria. Tidak akan pernah sharing isi hatiku dengan pria. Tidak akan pernah mau ya dekat-dekat dengan pria. Tidak akan pernah mau jatuh cinta dan menikah dengan pria. Nah, ini yang paling gawat. Jadilah dia lesbian. Saudaraku, ini dia. Ini semua penyebab masalah kita. Bahan bakarnya. Nah, bahan bakar mesti ditemukan. Kepercayaan-kepercayaan yang salah mesti dibuang, saudara. Kemudian sumpah batin mesti dibatalkan. Barulah bahan bakarnya habis hilang. Kalau nggak ada bahan bakar lagi, tidak akan ada api. Mau dipicu, mau lukanya, traumanya, nggak akan muncul lagi, saudara. Ya, kalau luka dan traumanya udah sembuh, saudara, maka nanti asapnya dengan sendirinya akan hilang, saudara. Ya, akan hilang. Tidak marah-marah lagi. Ya, maka kita mulai aman hidupnya. Mulai tidak minder lagi. Ya, kita jujur hidupnya. Lepas dari ikatan-ikatan dosa seksual, saudara. Nah, mau dipicu kayak apapun, nggak terjadi apa-apa karena kita udah sembuh total. Nah, saudara, jadi yang terakhir, mari kita lihat bagaimana caranya, saudara, kita disembuhkan. Apa langkah-langkah transformasi hati? Mari halaman yang terakhir kita lihat, saudara. Nah, sampai hari ini kita belajar ini dulu. Nah, apa langkah-langkah transformasi bisa? Halaman berikutnya tolong ditampilkan halaman yang terakhir. Ya, langkah-langkah transformasi hati. Ya, pertama, temukan asapnya. Boleh teman-teman ditolong PowerPoint-nya? Ya, Lo, lo yaitu tolong. ya yang pertama saudara, temukan asapnya. Ya, bisa halaman berikutnya. Temukan asapnya. Jadi kalau saudara udah tahu asapnya apa, apakah ada marah-marah dalam hidup kita. Nah, ada 6 asap yang Tuhan tunjukkan, ya, 6, ya ini dia, ada 6 pikiran, ya, uh, ada 6 semak duri, ya, atau asap
yang keluar dari pikiran bawah sadar kita, saudara. Ya, yang pertama marah, kedua dosa seksual, ketiga tidak setia, tidak jujur, kepahitan, ya, dan lain-lain. Ada 6 ya. Nah, temukan dulu asapnya. Misalnya saudara marah-marah, temukan, ya. Dan kita mesti jujur, saudara. Mesti terbuka sama komunitas kita. Harus ada komunitas agape, komunitas yang saling mengasihi, yang bisa terima kita apa adanya, ya, yang tidak menghakimi kita, tapi yang mau menolong kita, ya, untuk mengambil selumbar-selumbar dari mata kita. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Nah, asap ini mesti kita akui, Tuhan saya punya marah Tuhan, ya. Atau Tuhan saya orangnya nggak aman. Saya kasih contoh, ada satu orang, ya saudara, dia punya asapnya apa? Ya, yaitu ya dia tiba-tiba punya rasa takut sekali, khususnya kalau mau ujian, saudara. Ketika mau ujian, dia takut sekali, takut gagal, takut ya nggak lulus, saudara. Dan takutnya itu sampai keringat dingin, saudara. Dia seperti orang yang sangat, ya saudara, mengerikan takutnya itu. Nah, dia nggak tahu kenapa setiap mau ujian dia seperti itu. Satu kali dia lagi ikut pemuritan, dia minta pemuridnya, tolongin dia, supaya dia bisa sembuh dari ketakutan yang sangat mengerikan ini. Takut ujian. Kemudian pemuridnya bawa dia. Ya, setelah itu dia bilang simple, tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ketika mau ujian saya ketakutan begitu mengerikan? Ada apa Tuhan? Apa yang pernah terjadi di masa lalu? Ya, pertama kali ketakutan itu masuk, nyatakan Tuhan. Lalu dia diam, dia tenang. Nah, tiba-tiba pemuridnya tanya, ya, kamu lihat apa enggak? Dengar apa enggak? Ya, atau berasa apa enggak? Ya, tiba-tiba dia lihat, saudara. Jadi seringkali kita bisa lihat kayak film, saudara. Dibawa dia waktu dia umur 6-7 tahun. Ya, dia ingat itu, saudara, di kelas. Ya, dia di kelas, kemudian saudaraku dia duduk sendirian sedang menangis. Dan kemudian dia ingat semua cerita itu, saudara. Rupanya dia ujiannya jelek. Nah, gurunya ini, saudara, wah, ini guru sadis, saudara. Ya, menghukum dia dengan mempermalukan dia. Ya, dia disuruh ya pakai sebuah karton digantung di lehernya, ditulis ya kata-kata yang apa saudaraku sangat memalukan dia. Ya, dia adalah orang yang goblok, bodoh. Dan kemudian dia disuruh jalan seluruh keliling sekolah itu, saudara, dengan membawa ya sebuah apa saudaraku karton yang tertulis goblok. Saudara, dia keliling sekolah itu, teman-temannya tertawa melihat dia. Mereka, saudaraku, semua ya sangat-sangat ya tertawa karena apa yang terjadi itu. Akhirnya dia masuk, saudaraku, ke kelas. Dan di kelas itulah, saudara, dia menangis. Dia, saudaraku, kemudian saudara ya disuruh tanya oleh pemuridnya, tanya sama Tuhan. Ya, waktu kejadian itu ada, Tuhan, engkau ada di mana? Ternyata dia lihat, saudara, waktu kejadian itu, Tuhan ada di sampingnya, saudara. Ternyata Tuhan berjalan bersama dia, saudara. Waktu dia dihina, diejek, diolok, dipermalukan, Tuhan ada di sampingnya, saudara. Dan Tuhan peluk dia. Dan kemudian dia tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang, nak, ampuni guru kamu. Ampuni dia. Dan hari itu, saudara, dia ampuni gurunya. Dan setelah itu, dia lanjut konseling lagi dengan Tuhan. Ya, dia bertanya, Tuhan,
kepercayaan-kepercayaan salah apa yang udah masuk ke dalam diriku Tuhan. Tunjukkan Tuhan. Ini bahan bakarnya. Akhirnya Tuhan tunjukkan, saudara, kebohongan-kebohongan setan ya telah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Tuhan bongkar semua. Ya, dia temukan dirinya nggak berharga. Dirinya, saudaraku, bodoh. Dirinya ya adalah orang yang nggak ada ketulungan lagi, udah nggak bisa ketolongan. Saudara, dia akhirnya temukan kebohongan itu, bahkan sumpah batinnya dia temukan. Dia cabut semua, dia batalkan semua, dia ganti ya kebohongan setan dengan kebenaran yang memerdekakan. Akhirnya dia batalkan inner vow-nya, dan dia sejak hari itu aneh, saudara. Dia bebas total, merdeka total. Dan sejak hari itu, saudara, dia kalau ujian tidak lagi takut. Kalau mau ujian tidak lagi trauma, saudara. Sebaliknya, dia terus ya mengalami ya ujian yang berhasil. Akhirnya bahkan dia jadi ya murid yang juara pertama, saudara. Dia menjadi murid yang terus-menerus, saudaraku, menjadi juara di kelasnya. Ini luar biasa, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya kita perlu semua disembuhkan. Mari kita datang kepada Kristus, penasehat ajaib kita. Dia yang paling tahu diri kita. Dia yang bisa menyembuhkan kita. Dia yang bisa membebaskan kita. Dia yang bisa memulihkan kita. Dia yang bisa membuat kita menjadi orang yang berbuah. Yang berbuah lebat. Tuhan memberkati kita. Baik, nanti minggu depan kita lanjut lagi, saudara. Saya serahkan kembali karena saya harus ada di mesbah doa yang lain. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Terima kasih.